Seorang pemuda introvert berusia 20 tahun terpesona oleh tetangga barunya yang begitu cantik dan memikat. Tanpa ia ketahui, wanita tersebut sebenarnya berusia 247 tahun. Sebelum pertemuan itu terjadi, pemuda bernama Cameron sedang mengalami mimpi basah tentang Diani, gadis yang sudah ia sukai sejak masa SMA. Ketika terbangun, ia merasa kecewa karena apa yang terjadi hanyalah mimpi belaka. Pagi harinya, Cameron mendapat nasihat dari kedua orang tuanya agar memanfaatkan waktu libur kuliahnya selama 1 bulan untuk mempersiapkan masa depannya. Mereka menyarankan Cameron mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya atau yang ia sukai. Karena terlarut dalam mimpinya tadi malam, Cameron akhirnya terlambat masuk ke tempat kerjanya di sebuah toko es krim. Hal ini membuat Lenny, sang manajer, marah padanya. Seperti kebanyakan mahasiswa di luar negeri yang memanfaatkan waktu libur dengan bekerja sebagai karyawan magang, Cameron juga menjalani rutinitas serupa. Namun di sisi lain, di luar rumah Cameron muncul seorang wanita dengan tubuh bak gitar Spanyol yang ternyata adalah tetangga barunya. Cameron kembali ke toko es krim tempat Lenny, manajernya, meminta untuk lembur malam itu. Namun Cameron menolak dengan alasan ia memiliki janji kencan dengan Diani. Lenny yang mengetahui Diani adalah gadis cantik namun mencurigakan tidak percaya begitu saja dengan cerita Cameron. Ia pun meminta Cameron mengirimkan foto sebagai bukti. Pulang kerja agar tidak dianggap berbohong, Cameron memutuskan pergi ke rumah Diani. Ia berencana diam-diam memotret Diani yang sedang bersantai di halaman. Namun tanpa diduga, Chad dan Jason, dua pembulinya sejak SMA, memergoki aksi tersebut. Mereka melempar ponsel Cameron hingga jatuh. Diani yang mendengar keributan segera datang untuk menolong Cameron. Chad lantas menuduh Cameron mencoba mengambil foto Diani secara diam-diam sebagai bahan tak senonoh. Cameron berusaha menyangkal tuduhan itu, tetapi ketika ingin membuktikan isi ponselnya, perangkat tersebut sudah terlindas hingga tidak bisa digunakan. Ruined. Why was your phone in the street? Well, he threw it. Chad. Malam harinya, setiba di rumah, Cameron tanpa sengaja menyaksikan pemandangan luar biasa dari jendela kamarnya. Tetangga barunya yang sedang berganti pakaian, namun aksinya ketahuan oleh wanita tersebut. Cameron yang panik langsung menutup jendela dan buru-buru turun ke bawah untuk makan malam bersama orang tuanya. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi, membuat Cameron semakin panik. Ia menduga itu adalah tetangga barunya yang baru saja ia intip. Namun saat pintu dibuka, yang datang ternyata adalah Diani. Hal itu membuat Cameron bingung dan terdiam tak bisa berkata apa-apa. Malam itu Diani mengajak Cameron keluar untuk makan di sebuah tempat karena merasa bosan berada di rumah. Perlu diketahui, meskipun Cameron menyimpan rasa terhadap Diani yang cantik, ia belum pernah mengungkapkan perasaannya. Karena itu Diani hanya menganggapnya sebagai sahabat. Beberapa saat setelah mereka tiba di tempat makan, tempat SMA mereka, Martin muncul secara tiba-tiba. Diani langsung memberikan kode pada Cameron agar tidak menyapa Martin. Baik Diani maupun Martin terlihat canggung saat bertemu. Tak lama kemudian, Martin buru-buru pergi tanpa banyak bicara. Cameron yang bingung melihat situasi itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Diani masih enggan menjelaskan. Setelah Cameron selesai mengantar Diani pulang, Diani akhirnya membuka diri dan menceritakan masalah yang pernah terjadi antara dirinya dan Martin saat mereka masih di SMA. Diani pernah mengajak Martin berkencan ke sebuah pesta, dan Martin pun menyetujui ajakan tersebut. Namun tanpa disangka, Martin tidak pernah datang, meninggalkan Diani tanpa jawaban hingga saat ini. Saat ia mencoba mencari kata-kata yang tepat, pandangannya tiba-tiba menangkap sosok tetangganya yang sedang menatap ke arahnya dari kejauhan. Merasa tak nyaman, Cameron buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke kamar di lantai atas, Cameron sekali lagi mendapati tetangganya masih menatapnya dari kejauhan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Cameron terkejut oleh suara seorang wanita di belakangnya. We need to talk. How did you get in here? Do you like watching me undress? Betapa kagetnya ia saat mengetahui tetangganya itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya. Wanita tersebut langsung memarahi Cameron karena telah berani mengintip. Walaupun Cameron telah mengaku salah, wanita itu tidak mau pergi begitu saja. Sebaliknya, ia memaksa Cameron untuk mengantarnya ke suatu tempat sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Cameron sempat menolak dengan alasan belum mahir menyetir mobil.
Tetapi ancaman wanita itu untuk melaporkan aksinya pada orang tuanya membuat Cameron tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Are you gonna tell me where we're going, or We're almost there. are we going to your boyfriend's, or? Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah pabrik. Wanita yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Victoria itu menyita kunci mobil Cameron agar dia tidak bisa kabur lebih dulu. Cameron yang merasa bingung hanya bisa menyaksikan Victoria disambut oleh seorang pria asing yang mempersilahkannya masuk. Cameron dengan pikirannya yang liar menduga bahwa Victoria adalah seorang wanita penghibur yang sedang bekerja untuk melayani kliennya. Namun dugaan itu berubah menjadi kengerian saat beberapa saat kemudian pria asing itu keluar dengan luka robek di pahanya, berteriak meminta tolong. Cameron panik dan langsung mengunci mobilnya, tetapi ia terkejut melihat noda darah mulai mengotori kaca mobilnya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Victoria muncul kembali dengan wujud vampir. Cameron menyaksikan dengan ngeri saat Victoria menghabisi pria itu menghisap darahnya hingga tak bernyawa. Dalam perjalanan pulang, Cameron meluapkan kemarahannya kepada Victoria atas apa yang baru saja ia saksikan. Namun Victoria hanya tersenyum santai dan dengan nada mengancam memperingatkan Cameron bahwa ia akan mengalami nasib yang sama jika menolak perintahnya. Setibanya di rumah, Victoria memberikan peringatan terakhir dengan sedikit ancaman agar Cameron bersiap mengantarkannya lagi ke tempat lain besok malam. Sebelum pergi ke rumah masing-masing, Victoria bahkan sempat mengejutkan Cameron dengan memberikan ciuman singkat padanya. Keesokan paginya, ayah Cameron memanggilnya untuk menanyakan asal noda darah yang ada di mobil. Cameron hampir saja mengatakan yang sebenarnya, tetapi tiba-tiba Victoria muncul memotong pembicaraan. Dengan tenang, Victoria memperkenalkan dirinya sebagai tetangga baru dan segera memberikan cerita bohong tentang noda darah tersebut. Victoria menjelaskan bahwa semalam mobilnya menabrak seekor rusa yang sempat terkapar tetapi kemudian bangun dan lari. Mendengar penjelasan itu, ayah Cameron percaya dan merasa lega. Tidak hanya itu, Victoria juga meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya untuk berkeliling mengenal daerah tersebut, dengan imbalan gaji yang menggiurkan. Ayah Cameron yang tertarik dengan tawaran itu dengan senang hati mengizinkan. Di tempat kerja, Martin mendekati Cameron untuk meminta bantuan agar bisa mendekati Diani. Ia akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dulu tidak hadir saat kencan dengan Diani. Ia terlalu gugup karena merasa Diani terlalu sempurna untuknya. Meskipun yakin bahwa hubungan Martin dan Diani tidak akan berjalan lancar, Cameron tetap setuju membantu Martin. Hal itu membuat Martin melompat kegirangan. She's probably gonna say no. Bring it on, bro! I wouldn't get your hopes up. Malam harinya, Cameron kembali menjalankan tugasnya sebagai supir untuk Victoria. Mereka menuju ke sebuah tempat lain. Tidak lama setelah mereka sampai, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pria terjatuh dari lantai atas, membuat kaca mobil Cameron kembali terkena noda darah. Walaupun Cameron tampak panik dan ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi, Victoria tetap terlihat santai. Dengan tenang dia membersihkan darah yang masih menetes di sudut bibirnya. Sementara Cameron sibuk mengelap noda darah di kaca mobil sebelum mereka pulang. Setelah sampai di rumah, Cameron langsung menuju kamarnya untuk menenangkan diri. Namun tidak disangka Victoria tiba-tiba muncul di sampingnya, membuatnya terkejut. Victoria dengan ekspresi serius mengatakan bahwa dia ingin menjelaskan sesuatu. Wanita itu mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang vampir yang telah hidup selama 247 tahun. Dia juga bercerita tentang masa lalunya yang kelam, di mana pada tahun 1980 pria yang sangat dicintainya dibunuh oleh sekelompok vampir karena menolak untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Sejak saat itu, Victoria bersumpah untuk memburu setiap anggota kelompok tersebut sebagai bentuk balas dendam. Mendengar penjelasan itu, terutama bahwa dua korban yang dilihatnya sebelumnya ternyata bukan manusia, Cameron merasa lega dan bahkan senang. Baginya apa yang dilakukan Victoria terasa seperti adegan dalam film aksi, membuatnya sedikit lebih tenang dan bahkan semangat. Setelah bercerita, Victoria memutuskan untuk pulang tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin bermesraan. Hey. What are you doing in my room? You didn't return any of my calls or texts, so I came over. Keesokan paginya, Martin tiba-tiba masuk ke kamar Cameron dan meminta bantuan lagi untuk mendekati Diani.
Cameron meski agak bingung tetap menolongnya dengan sekedarnya karena dia merasa tidak enak menolak permintaan teman SMA-nya itu. Malam harinya, seperti biasa, Cameron kembali mengantarkan Victoria. Dengan penuh antusiasme, Cameron menanyakan berapa banyak lagi vampir yang harus dieksekusi. Victoria menjawab bahwa masih ada 2 vampir yang tersisa, dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuhan kekasihnya. Cameron merasa semakin terlibat dalam misi ini, dan seolah-olah dirinya sedang berada di dalam film aksi. Setelah sampai di lokasi, Cameron memutuskan untuk ikut masuk dengan gaya ala James Bond, berharap bisa membantu. Namun Victoria kesal karena sudah jelas dia diminta untuk menunggu di mobil. Sementara itu, Victoria segera menemukan targetnya, seorang pria tua yang bekerja sebagai satpam. Vampir tua itu yang sadar sedang diincar langsung mengeluarkan pistolnya untuk melawan. Cameron yang khawatir dengan keselamatan Victoria berusaha menolongnya. Namun usahanya malah berakibat buruk karena dirinya dijadikan sasaran tembakan oleh satpam vampir tersebut dan terkapar di lantai. Untungnya Victoria berhasil mengeliminasi vampir tersebut dan segera menuju Cameron yang terjatuh. Setelah Cameron bangun, dia dengan santai berkata bahwa dirinya hanya berpura-pura mati agar Victoria bisa menyerang tanpa halangan. Namun, Victoria malah murka dan menjelaskan dengan tegas bahwa aksi Cameron sangat berbahaya dan bisa membuatnya terbunuh. Dia mengingatkan Cameron bahwa dirinya adalah vampir yang memiliki kekuatan super, sementara Cameron hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan ancaman seperti itu. Setelah Victoria mengingatkan Cameron agar tidak melakukan kecerobohan lagi, Cameron meminta izin untuk libur sehari. Karena besok malam dia ingin menemani Martin yang akan berkencan dengan Diani. Victoria mengizinkannya meskipun sedikit terpaksa karena Cameron sudah terlibat dalam urusan mereka. Hey. My friend plays in this band. Esokan harinya di tempat kerja, Lisa teman kerjanya mengajak Cameron untuk pergi ke sebuah konser. Namun Cameron menolaknya dengan halus, sadar bahwa Lisa mungkin tertarik padanya namun hatinya masih tertuju pada Diani. Setelah selesai bekerja, Cameron memenuhi janjinya untuk menemani Martin dan Diani yang sedang kencan pertama. Dia berperan sebagai penyambung obrolan, menjaga suasana agar tidak canggung antara keduanya. Namun saat Cameron berniat untuk pergi agar mereka bisa lebih intim, mereka refleks meminta agar dia tetap tinggal. Diani yang juga merasa canggung memutuskan untuk pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Victoria muncul di tempat kencan tersebut. Sepertinya dia sudah mengamati situasi dan mengetahui bahwa Cameron ingin pergi. Martin pun terkejut melihat Victoria yang datang dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Setelah berhasil membuat Cameron keluar dari situasi canggung, Victoria bertanya tentang Diani yang baru saja pergi ke toilet. Cameron dengan jujur menjelaskan bahwa Diani adalah gadis incarannya sejak SMA, meskipun belum pernah mengungkapkan perasaannya. Ketika Victoria bertanya mengapa Cameron mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri bahwa Diani pasti akan menolak jika Martin tidak mendapat bantuan. Dia merasa Diani memang tidak akan mudah membuka hatinya tanpa sedikit dorongan. Setelah berkeliling bersama sampai matahari terbenam, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya. Saat itu mereka kebetulan bertemu dengan 2 orang pemuda yang selalu membuli Cameron sejak SMA. Victoria yang sudah mengetahui masalah ini memutuskan untuk turun dan menghadapi mereka secara langsung. Ia mengaku kepada mereka bahwa dirinya adalah pacar Cameron, dengan tujuan membuat kedua pemuda tersebut berhenti membuli. Namun Chad yang masih memiliki jiwa pembuli tidak menerima begitu saja. Ia mulai mengintimidasi Cameron, membuat Victoria marah dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Victoria menantang keduanya untuk baku hantam dengan harapan masalah ini bisa tuntas pada hari itu juga. Pertarungan pun dimulai dan meskipun Cameron sempat terjatuh beberapa kali akibat pukulan dari Chad, ia perlahan bangkit dan mengikuti petunjuk Victoria. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai vampir, Victoria memberi saran kepada Cameron untuk menghantam rusuk Chad berulang kali, yang akhirnya membuatnya kesakitan dan mundur. Oh my god. Shit. Oh. That's it, Cameron. Don't let up. Cameron pun menang dalam pertarungan itu, dan Victoria dengan sikap tegas meminta kedua pemuda tersebut untuk berjanji tidak akan lagi membuli Cameron. Chad dan Jason setelah merasa dipermalukan akhirnya mengiyakan dan berjanji tidak akan mengganggu Cameron lagi. Dalam perjalanan pulang, Cameron merasakan sakit di tangannya akibat pertarungan dengan Chad.
Victoria dengan sigap memberikan cairan dari kalungnya yang memiliki khasiat luar biasa untuk menyembuhkan luka apapun. Cameron meminumnya dengan cepat, namun ia panik setelah mengetahui bahwa cairan tersebut adalah darah Victoria. Ia khawatir cairan tersebut akan mengubahnya menjadi seorang vampir, namun Victoria segera membantahnya. Setelah beberapa saat, tubuh Cameron sembuh dengan sangat cepat, namun ia mulai merasakan efek samping yang tak terduga. Cairan penyembuh tersebut justru meningkatkan libidonya secara tiba-tiba. Di kamar, Cameron yang sedang mencoba mengalihkan pikirannya membayangkan tubuh Diani. Tanpa diduga, Victoria muncul di sampingnya, membisikkan bahwa ia bersedia melepaskan hasratnya. Cameron pun terperangkap dalam situasi yang sulit untuk ditolak. Namun sebelum semuanya berlanjut, ayah Cameron tiba-tiba masuk dengan pertanyaan yang membuat keduanya terkejut. Tanpa sadar, ayah menginterupsi momen tersebut, lalu dengan cepat meminta maaf atas gangguan yang terjadi. Cameron yang kini canggung langsung menghentikan aksinya dan mengungkapkan bahwa hatinya hanya untuk Diani, membuat Victoria merasa gusar karena semuanya batal. You need to get a phone. Everything fell apart after you left. At least you tried. Keesokan paginya, Martin datang dengan wajah kecewa. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Cameron meninggalkannya sendirian saat kencan dengan Diani. Cameron yang tidak ingin disalahkan langsung berpendapat bahwa mungkin hubungan Martin dengan Diani memang tidak bisa dilanjutkan, dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi bekerja. Di sisi lain, Victoria tampaknya memiliki tujuan tersendiri dan bertemu dengan Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju, berpura-pura sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Cameron curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diani. Ia merasa sudah terlalu banyak berusaha membuat orang lain bahagia, namun melupakan kebahagiaannya sendiri. Lisa yang mendengar hal tersebut mengajak Cameron untuk ikut ke konser malam itu dengan alasan untuk melepas kepenatan. Tanpa diduga, Cameron setuju untuk pergi. Namun malam itu saat dia sudah siap menemui Lisa, Cameron dikejutkan dengan adanya mobil Diani yang terparkir di depan rumah Victoria. Penasaran, Cameron mengintip dari jendela dan menyaksikan pemandangan yang membuatnya terkejut. Diani tampak sangat akrab dengan Victoria, dan yang lebih mengejutkan, keduanya tampak melakukan hubungan intim sesama jenis di kamar Victoria. Setelah kejadian mengejutkan yang Cameron saksikan, ia sampai lupa dengan janjinya pada Lisa untuk menemani konser. Lisa yang kecewa dan merasa ditinggalkan sendirian merasa terluka oleh sikap Cameron. Did you enjoy the show? All the people you had to mess around with her. I had to find out if she was all that. And she was. Di pagi harinya setelah Diani pulang, Victoria mengejek Cameron dengan puas karena rencananya untuk membuat Cameron cemburu berhasil. Tanpa diduga, Cameron melawan dan mengungkapkan bahwa ia tidak akan mengantarnya lagi. Hal itu membuat Victoria murka dan mengancam akan menghabisi Cameron jika ia tidak menuruti perintahnya. Merasa bahwa masalah ini harus segera dibereskan, Cameron akhirnya memutuskan untuk benar-benar fokus menjodohkan Martin dengan Diani, agar Diani tidak lagi terlibat dengan Victoria. Ia pun mengambil keputusan drastis untuk resign dari tempat kerjanya, meskipun hal itu membuatnya harus berhadapan dengan Lisa. Lisa yang merasa kecewa karena Cameron meninggalkannya malam sebelumnya akhirnya memukulnya dengan marah. Setelah berada di rumah, ibunya membelikan Cameron smartphone baru. Cameron memutuskan untuk memanfaatkannya untuk membantu Martin dalam menjalani rencana menjodohkan dirinya dengan Diani. Dengan earphone yang dipasangkan, Martin diminta mengikuti semua arahan Cameron dengan cermat. Berkat kata-kata romantis yang disampaikan Martin, Diani akhirnya luluh dan mulai membuka hatinya pada Martin. Setelah mendengar percakapan yang membuat hatinya cemburu, Cameron tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia memutuskan untuk menghentikan Martin dan Diani yang sedang berada di taman kota, karena ia merasa bahwa perasaan terhadap Diani sudah terlalu dalam dan tidak bisa lagi disembunyikan. Namun saat sampai di lokasi, Diani berbisik melalui earphone Martin untuk Cameron, mengatakan bahwa Martin sudah berhasil dia dapatkan, sambil membuang earphone tersebut. Cameron yang merasa bingung kemudian dikejutkan lagi ketika Diani ternyata tidak bermaksud bermesraan dengan Martin, melainkan menggigit lehernya. Diani membuka identitasnya yang sebenarnya. Dia adalah seorang vampir dan sambil melirik ke arah Cameron, ia menunjukkan kekuatan vampir yang dimilikinya. Cameron yang terkejut segera bergegas untuk pergi ke tempat kerja memastikan bahwa Lisa dalam keadaan aman. Namun di perjalanan Diani menemuinya dan memberitahukan bahwa Martin masih hidup meskipun digigit.
Diani menjelaskan bahwa Martin sangat menginginkan kekuatan besar yang dimilikinya, dan akhirnya Diani dengan ikhlas menularkan kemampuan vampirnya agar Martin bisa lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Meskipun Cameron merasa kecewa dan terluka karena Diani selama ini menyembunyikan identitasnya, Diani meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia takut untuk terbuka. Diani menjelaskan kepada Cameron bahwa dirinya tidak ingin menjalin hubungan lebih jauh sebagai seorang vampir yang sudah berumur ratusan tahun. Diani tahu bahwa setiap pria yang menjadi kekasihnya akan menua dan mati, sementara dia akan tetap muda abadi. Karena itu dia tidak ingin Cameron terjebak dalam takdir yang sama. Di saat itu Lenny yang mendengarkan percakapan mereka menyaksikan Cameron mencium Diani, yang membuatnya semakin bingung dan heran dengan hubungan keduanya. Lenny merasa tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Setelah kembali ke rumah dan berada di kamarnya, Cameron dikejutkan oleh kemunculan Victoria. Tanpa basa-basi, Victoria mengungkapkan bahwa Diani adalah buronan terakhir yang harus ia eksekusi. Victoria memberitahukan bahwa Diani adalah pelaku utama pembunuhan kekasihnya di masa lalu. Semua kedekatan antara Cameron dan Diani sebenarnya adalah bagian dari rencana Victoria untuk memancing Diani agar mudah dieksekusi. Cameron sangat terkejut dan merasa terhianati oleh Diani. Namun tak lama setelah itu Diani datang dengan kekuatan vampirnya, merasakan ada bahaya yang mengancam Cameron. Diani bergegas untuk melindunginya, datang tepat pada waktunya untuk menolongnya. Di sisi lain, Lenny yang masih mengawasi keduanya muncul dan mengancam akan mengungkapkan kepada semua orang bahwa Diani adalah vampir. Lenny mengancam akan mengungkapkan identitas Diani kepada seluruh warga. Setelah kecurigaannya terbukti, Diani yang sudah emosi langsung menggigit Cameron, kemudian memasuki rumahnya dengan cepat. Victoria yang tak ingin menunda lebih lama lagi langsung menyerang Diani dengan pedang khusus yang ia miliki, tanpa memberikan kesempatan bagi Diani untuk berbicara atau menjelaskan. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam rumah Cameron, penuh dengan aksi yang mengancam keduanya. Saat Victoria mulai terpojok dan hampir kalah, Diani akhirnya mengungkapkan kejadian sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuh kekasih Victoria, melainkan sebaliknya, Diani sebenarnya berniat untuk menyelamatkan kekasih Victoria yang sedang sekarat. Tetapi justru dirinya dibuang oleh kelompok vampir itu karena tindakannya. Mendengar penjelasan tersebut, hati Victoria mulai luluh. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah salah paham. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah salah paham dan merasa bersalah. Victoria meminta maaf kepada Diani dan mereka mulai merencanakan untuk membentuk kelompok baru, jauh dari segala dendam dan kebencian di masa lalu. Setelah semua konflik dan pertarungan selesai, Diani dan Victoria memutuskan untuk meninggalkan kota itu, memulai hidup baru jauh dari masa lalu mereka. Sebelum pergi, Diani mencium Cameron untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal, sebuah perpisahan yang penuh emosi. Meskipun Cameron masih mencintainya, dia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa diteruskan, mengingat perbedaan antara mereka. Namun, sebelum mereka pergi, Lenny yang juga telah menjadi vampir datang menghampiri Cameron. Dengan sedikit terasa berat hati, Lenny menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim kepada Cameron dan memintanya untuk bekerja sama dengan Lisa. Keesokan paginya, Cameron menemui Lisa dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia meminta maaf atas semua kesalahannya dan akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya dalam sebulan terakhir tentang Diani, Victoria, dan dunia vampir yang tak pernah ia bayangkan. Dari awal bertemu dengan Victoria hingga akhir pertemuannya dengan Diani. Lisa mendengarkan dengan ragu dan tak percaya, namun Cameron meyakinkan bahwa semua yang dia ceritakan adalah kenyataan. Meskipun Lisa merasa sulit untuk mempercayai cerita tersebut, setelah lama berpikir, Lisa akhirnya menerima penjelasan Cameron dan memaafkannya. Cameron merasa lega dan berterima kasih kepada Lisa. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Semoga selalu terhibur.